Halo dok, Hai, halo, malam. kita tunggu beberapa dulu. Mhm. Boleh, sambil ngatur-ngatur cahaya. Apa kabar? Oke. Aduh, ganteng banget nih Mas Raden jadi deg-degan nih. Ah, Waduh. dokter Grace juga cantik banget. Kita tunggu beberapa saat dulu ya dok. Boleh, Mas. Halo semuanya yang udah join, ada banyak banget. Nia Herdiana, siapa lagi nih? Handoyo Yudi, Rion Arwendo, Eni Wandrianto, dan semuanya selamat datang di ID Derms. Halo, Henny. Hai, hai semua. Gimana Mas? Baru selesai ini tadi syuting Tadi pagi. tadi pagi. Hebat ya, pagi-pagi udah di situ, udah eh dengan all dress up. Rutinitas dok. Hmm. Saya masih baru mau bangun, baru mandi. Kita udah kalau live kan at Hmm. least sejam sebelumnya udah standby gitu. Jam Ah, 7 udah. ini udah tergak. Halo, Henny Wandrianto. Thank you for joining us. Ini kayaknya ini ngefans banget nih Hendy kayaknya. Oke. Ah, Dokter Halo, Christopher. Wow. Dokter Christopher, Pak Bro. Dokter Christopher ini spesialis gizi loh. Mukanya kayak Clark Kent deh, Mas. Oh, Iya, ada miripnya gitu dari jauh. oke dok, kita mulai atau Oke, gimana boleh, nih? boleh, boleh. Boleh. Kita mau bahas semuanya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat ID Derms dan rekan-rekan dokter yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan gitu ya, kemudahan urusan dan juga kelancaran rezeki oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Seperti itu ya. Nah, malam hari ini saya Raden Matria. Sehari-hari saya beraktivitas sebagai TV presenter dan juga news anchor di salah satu stasiun televisi di Jakarta yang akan memandu live talk kita pada malam hari ini gitu. Nah, malam hari ini saya dan Adidams dan juga tentunya narasumber kita akan membahas tentang kosmetik herbal gitu ya. Kita akan mengenal lebih jauh gitu tentang manfaat dan juga penggunaan bahan alami untuk perawatan kulit gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Adiderms gitu ya, for your information aja, Adiderms ini merupakan sebuah platform gitu ya yang didirikan oleh teman-teman rekan-rekan dokter spesialis kulit dan kelamin di Indonesia yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang kesehatan kulit dan juga perawatan kulit ini sesuai dengan visi dari IDDEMS ini sendiri yaitu bringing clarity and correct information about skin health in exciting new ways seperti itu ya. Nah, malam hari ini juga sebagai informasi bahwasanya semua narasumber di IDDEMS ini merupakan anggota dari Perdoski ya, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dan malam hari ini yang akan menjadi narasumber kita ini ada di atas saya sebelah sini, sebelah sini. Ini yang cantik jelita, yang mukanya glowing, yang mukanya moist ya. Kita sambut ini Dokter Grace Soworuntu MKK SPKK. Boleh kita berikan applause, virtual applause untuk Dokter Grace. Terima Halo kasih. semua. Dokter Grace. Oh, Oke, seru Grace, banget nih perkenalannya. kemarin kita baru live di TV ya, Dok. Hari Ya, ini kita live di IG. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang apa ya tema kita pada malam hari ini gitu ya, tentang kosmetik herbal gitu ya. Nah, ini kan banyak kemudian dari kita yang pasti identik dengan apalagi untuk wanita nih gitu.
tua gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang aging atau penuaan, itu pasti semua orang pasti akan mengalaminya karena faktor, oh ya, well, I think everyone will get through on this gitu. Pasti semuanya akan melalui fase-fase itu gitu. Nah, kenapa akhirnya kesehatan kulit kita mungkin agak menurun? Karena mungkin banyak faktor gitu ya dok ya. Mungkin karena masalah pola makan, gaya hidup, atau juga lingkungan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali faktor. Nah, gimana caranya supaya kesehatan kulit kita tetap terjaga? Itu banyak faktornya. Mungkin kita bisa menjaga pola hidup sehat gitu ya. Terus kemudian menghindari paparan sinar UV yang berlebih, atau mungkin juga banyak dari kita yang sekarang ini menggunakan produk-produk kesehatan perawatan kulit atau skincare gitu ya. Nah, kalau sekarang kan trendingnya ini lagi apa ya, back to nature gitu dok. Kembali ke alam yang alami-alami gitu. Nah, kalau kita ngomong back to nature itu identik dengan herbal seperti itu. Nah, ini tepat banget nih atau sesuai banget dengan tema kita malam hari ini, yaitu kosmetik herbal. Kita akan mengenal lebih jauh tentang manfaat dan penggunaan bahan alami untuk perawatan kulit. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung sambut, kita berikan virtual applause untuk Dr. Grace. Silahkan Dr. Grace. Ya, thank you. Menarik sekali memang ya pembukaannya. Oh, oke. Memang ini topik yang waktu saya diberi tugas ya oleh ID.Derms, sebetulnya topiknya menarik sekali sih menurut saya, karena memang semua perempuan pasti sudah sangat-sangat familiar ya dengan penggunaan skincare gitu. Dan ini topik yang menarik sekaligus buat saya sedikit berat. Kenapa? Karena kita mengangkat tema herbal ataupun natural. Karena kita tahu sekarang semua wanita nih lebih menghindari yang namanya sintetik atau bahan kimia. Dan itu saya sering sekali temukan di pasien saya sehari-hari, di praktek sehari-hari nih, gitu, yang banyak sekali tidak mau menggunakan produk yang mengandung bahan kimia, termasuk salah satunya mungkin krim-krim racikan dari dokter, sehingga akan lebih cenderung memilih produk over the counter, gitu, yang sering sekali menuliskan kata-kata herbal dan natural di dalam suatu ingredientsnya ataupun di dalam namanya di produk tersebut gitu. Nah, tapi yang mau saya tekankan sendiri sebenarnya di sini di platform ini adalah untuk memberikan edukasi kepada sahabat ID.Derm pastinya bahwa tidak selalu yang natural itu bagus dan juga tidak selalu yang kimia ataupun sintetik itu tidak bagus gitu. Artinya kita harus lebih bijak ya gitu, maksudnya memilih produk skincare yang akan kita gunakan sehari-hari. Nah, maka saya akan lebih memaparkan terlebih dahulu nih definition dari kosmetik herbal dan sintetik, karena ini sebenarnya cukup membingungkan sih Mas, gitu ya. Jadi nggak semua orang sebenarnya mengerti istilah ini gitu. Apa sih sebenarnya natural, apa sih sintetik gitu. Nah, aku boleh tanya dulu nggak sih ke Mas Raden, kalau Mas Raden nih pakai skincare nggak sehari-hari? Pengen tahu deh. Kan glowing banget tuh mukanya. Air wudhu dok. Oh gitu ya, ya ampun. Berarti memang naturally gitu ya, genetik ya. Banget. Aduh, nggak pakai. At all, sama sekali. Even face cleanser, nggak juga. Bersihin. Oh, aku siaran, maksudnya siaran di TV kan dok. Jadi paling itu kan kalau habis di make up, aku bersihin kalau selesai live itu di ruang make up kan paling pakai apa sih? Mid cleanser sama toner, terus habis itu ya udah pakai facial wash gitu. Udah itu aja sih. Atau pakai apa? Pakai apa vitamin C buat di muka aja gitu. Jadi kayak buat ngerawat aja. Jadi nggak yang spesial gitu. Good enough sih kalau untuk laki-laki, saya rasa itu udah cukup baik. Saya ada juga yang cuma pakai air soalnya Mas. Air saja. Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Mas Raden kosmetik herbal itu sebenarnya apa gitu? Seperti apa sih kosmetik herbal? Kosmetik herbal itu mungkin yang dari tumbuh-tumbuhan gitu, dari alam. Dari tumbuh-tumbuhan ditempel di muka gitu atau gimana? Pengen tahu aja gitu. sih. Jadi kalau kosmetik herbal sebagai orang awam gitu ya, in my definition itu kayak ya satu buah produk kosmetik yang dibuat itu bahan-bahannya itu dari alam, either itu antara kayak tanaman atau buah-buahan gitu. Jadi non chemical at all gitu, nggak pakai bahan kimia sama sekali gitu dok. Gimana? Oke, bagus. Ya. Ke Jakarta. Oke. Nah, untuk lebih bagusnya ya, untuk lebih baiknya mungkin aku perlu share picture supaya lebih terarah aja, kurang lebih ya definisinya. Coba share ya. Nah, sorry tulisannya kecil banget ya ternyata kalau di live ya.
Oke, aku akan coba wait. Aku akan coba bacain aja sebenarnya definisinya ya. Kosmetik itu adalah sendiri berasal dari kata ataupun bahasa Yunani yang artinya disebut kosmetikos dan artinya adalah suatu bahan ya, ingredients yang dapat memperbaiki ataupun mempercantik wajah dan kulit kita gitu secara keseluruhan. Cara in general itu adalah definisi dari kosmetik itu sendiri. Nanti kosmetik akan dibagi lagi nih berbagai macam, Mas. Jadi ada yang kosmetik untuk kulit spesifik, ada yang untuk rambut gitu loh. Itu termasuk kosmetik juga gitu. Dan shampoo itu sebenarnya ada in between juga. Nah, kosmetik itu sendiri adalah sebenarnya suatu bahan yang terdiri dari beberapa campuran gitu. Campurannya bisa berupa bahan yang mengandung zat kimia pastinya. Ada juga yang mengklaim sebagai all natural, tapi nanti akan saya lebih jelaskan lagi ya di belakang. Tapi memang trennya sekarang banyak sekali sih yang lebih ke natural. Jadi memang dicari ingredients yang sangat baik, sangat mild dan mendekati ke bahan-bahan yang tidak mengandung chemical sama sekali. Ya, jadi perbedaannya adalah sebenarnya kosmetik herbal itu menggunakan active ingredients. Jadi bahan aktif yang sangat natural. Ya betul sekali tadi Mas Raditya bilang bisa dari tumbuh-tumbuhan gitu, bisa dari buah-buahan. Pokoknya diteliti dan ternyata dengan pemakaian jangka panjang, oh ternyata bisa memiliki efek baik nih ke kulit kita. Bisa sebagai anti-aging, anti-acne, dan sebagainya gitu. Dan kosmetik herbal ini memang cenderung akan lebih aman. Kenapa aman? Karena dia akan mengurangi penggunaan dari sintetik yang terbukti ternyata pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan efek seperti alergi ataupun iritasi. Itu akan dicari di sangat selektif ya, jadi dicari yang kurang lebih akan baik untuk kulit kita jangka panjang. Dan ini juga penting banget ya sekarang karena ini juga banyak di packaging-packaging yang dijual ya, yang eco-friendly. Jadi artinya baik bahan yang terkandung di dalamnya dan pilihan dari bahan aktif misalnya tanamannya, cara mereka menanamnya, di mana mereka menanamnya, menggunakan pestisida atau tidak itu benar-benar diatur supaya eco-friendly. Dan juga packagingnya mungkin ini akan bisa di recycle gitu. Jadi benar-benar ya sangat go to nature deh gitu. Dan ada beberapa juga yang lebih garis keras lagi nih. Mereka maunya yang vegan. Jadi benar-benar karena ada beberapa ya Mas bahan aktif itu ternyata berasal dari hewan gitu. Itu ada banyak juga. Jadi tapi ini adalah yang vegan, jadi nggak mengandung itu. Jadi lebih ke tanaman, tumbuh-tumbuhan, pokoknya yang terbukti baik untuk kulit. Dan biasanya juga tidak dilakukan tes ke hewan, gitu. Jadi tidak melukai hewan. Jadi benar-benar um, tidak digunakan perlakuan yang akan melukai hewan-hewan gitu. Dan hipoalergenik ini poin yang penting juga karena memang ada beberapa bahan aktif yang terkadang akan menimbulkan efek alergi ke kulit kita dan itu diteliti dan memang ada beberapa memang yang sering gitu muncul reaksi alergi. Nah, perbedaannya dengan kosmetik kimia pastinya kalau yang kimia itu lebih ke sintetik gitu. Jadi ada beberapa bahan aktif yang memang dia ditulis sebagai bahan yang mengandung bahan tertentu ya, tapi dia mengandung active ingredients, tapi dia tidak didapatkan dengan cara yang tidak diproduksi ataupun dikemas dari sesuatu yang natural, tapi itu sesuatu yang sintetik gitu. Jadi menyerupai seperti natural. Dan biasanya memang ada beberapa yang ada efek samping gitu dari penggunaan kosmetik ini. Dan ada juga reaksi alergi gitu. Oke, kemudian kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang saya akan slide selanjutnya saya akan bahas lagi. Nah sorry nih, ini kecil banget sih. Kebaca nggak ya? Kosmetik ingredients dari kosmetik itu sendiri sih sebenarnya apa gitu karena kita perlu tahu kalau misalnya kita membahas kosmetik herbal kita harus tahu sebenarnya dalam suatu produk kosmetik nih katakan misalnya kita membeli suatu produk ya saya selalu sarankan untuk membaca ingredients-nya. Kenapa? Karena dari situ kita akan semakin paham bahwa sebenarnya dalam satu produk itu almost impossible gak ada sintetiknya mas. Percaya nggak? Jadi pertama dia akan menggunakan beberapa ingredients yang dijadikan satu gitu. Contoh misalnya dia mau membuat suatu facial cleanser. Saya ini sampai gara-gara ID Terus ya saya sampai buka-buka ini loh manual book cara membuat kosmetik dan itu ternyata ada loh mas di internet.
Jadi kita bisa bikin produk kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi kalau yang paling simpel mungkin facial cleanser, kayak face wash kayak Mas Raden pakai. Dalam satu produk dia pasti ada active ingredients, bisa macam-macam. Bisa menggunakan daun tertentu misalnya atau buah tertentu, tapi bisa juga ditambahkan coloring agents. Nah, coloring agents itu adalah sesuatu produk yang kemungkinan besar dia merupakan jadi sebenarnya kita ada beberapa istilah sih dalam produk. Ada yang menggunakan kata N itu natural, and the N itu derived from nature with minimal processing. Jadi dia berasal dari sesuatu yang natural, tapi ada sedikit processing gitu. Jadi nggak true natural. Kemudian ada juga NDS. Jadi dia derived from nature, tapi akan diproses lagi menggunakan synthetic chemicals gitu. Dan ada juga yang memang sintetik, pure sintetik gitu. Nah, ternyata coloring agents itu dia masuk yang natural, tapi with minimal processing gitu. Jadi dia cukup baik, namun tetap ada processingnya di situ. Kemudian dalam satu produk itu biasanya dia akan menggunakan semacam emulsifier. Nah, emulsifier ini sangat banyak yang digunakan sebenarnya adalah yang sintetik. Namun sintetiknya itu kelasnya ataupun konsentrasinya berbeda-beda. Jadi ada yang mild gitu ya, yang kandungannya sangat mild, tapi ada yang harsh gitu, ada yang mengiritasi kulit. Jadi itu yang akan membedakan dari produk-produk natural itu sendiri. Gitu. Jadi tidak selalu dan mungkin hampir keseluruhan dari produk itu kalau kita baca dia akan menggunakan emulsifier ini karena itu penting karena dia akan menyatukan minyak dengan air. Kalau nggak produk itu akan jadi aneh, dia nggak akan ngeblend. Gitu. Kemudian yang sering juga dibahas adalah pengawet. Pengawet itu yang kita sering sebut seperti paraben ya, metil paraben, dan itu memang benar sintetik. Jadi kenapa sekarang banyak sekali yang menuliskan paraben free? Karena memang itu adalah true sintetik. Jadi apabila produk tersebut paraben free, tentunya risiko untuk menjadi iritasi ataupun alergi itu bisa lebih dihindari. Gitu. Dan yang juga sering digunakan adalah penggunaan dari texture atau thickeners. Nah, texture atau thickeners ini adalah seperti propylene glycol. Mungkin kalau sering baca di Indonesia akan sering baca ini. Propylene glycol stearat, terusnya glycol stearat, pokoknya kata-kata stearat belakangnya, itu adalah suatu thickeners gitu, dan itu adalah sintetik. Dan itu cukup banyak ditemukan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau aku mau lebih detail ya, mungkin Mas agak terlalu ini deh, sekarang udah mulai pusing nih. Ya, aku tahu nih kayak gitu lah. Kalau misalnya kita mau lebih detail, membahas suatu produk ya, jadi supaya lebih familiar juga. Oh, satu lagi yang penting, emollients. Emollients itu akan selalu ditemukan dalam produk, baik face cleanser ataupun krim dan lain-lain ya. Skincare OTC itu pasti ada emollients, dan itu yang biasanya sering digunakan adalah glycerin. Dan glycerin itu kalau saya baca klasifikasinya, dia masuk ke NDM, jadi dia masuk ke natural masih. Cukup baik sih. Kemudian, nah ini juga sering, propylene glycol. Itu sering sekali, dan itu ternyata sintetik. Jadi, ya, itu harus lebih baca-baca lagi sih. Saya pun ini sambil baca contekan soalnya namanya susah gitu. Oke, Ya, gitu, Mas. mungkin marketing strategi ya dok, ya akhirnya orang termakan dengan tagline-nya herbal gitu ya. Oke dok, bagi sahabat Adiderms yang mau nanya-nanya, boleh langsung nulis di komen, nanti akan dijawab oleh Dokter Grace. Dok, ini ada yang udah tanya, kita mau share dulu pertanyaannya, boleh? Mau pertanyaan dulu ya? Boleh aja sih. Atau mau lanjut dulu? Relate nggak? Pertanyaan relate sama yang tadi nggak ya? Atau mau... Dia sih dari IU07, ini cara memilih kosmetik dan skincare yang baik gimana dok? Oh oke. Pertanyaannya umum sih. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, pertama kita harus belajar mengenali produk itu sendiri, karena kita tahu di belakang selalu ada ingredients. Jadi jangan selalu cuma mencari kata-kata natural. Dan poinnya juga adalah memahami wajah kita sendiri ataupun kulit kita. Kalau memang kira-kira wajah kita tidak dalam kondisi yang iritasi ataupun jerawat parah, kita bisa menentukan skincare yang kita mau beli ataupun kita gunakan. Tapi kalau memang sudah jelas bermasalah, nanti saya akan jelaskan juga di belakang, saya ada case beberapa pasien saya, sudah jelas bermasalah,
kenapa harus pakai yang natural, kenapa harus pakai over the counter kalau kita bisa berobat ke spesialis kulit gitu, dan itu akan lebih solve problem. Sebagai contoh, jerawat. Jerawat, kalau kita tahu itu derajatnya sedang ke berat, dia sudah membutuhkan obat minum. Jadi nggak selalu sesuatu yang sintetik itu buruk, karena kalau kita lihat berdasarkan grading dari acne sendiri, pengobatan untuk yang derajat sedang ke berat itu sudah melibatkan penggunaan antibiotik. Gitu. Kalau kita mau tetap stick ke sesuatu yang natural, katakanlah, oh saya all about essential oil gitu, saya nggak mau pakai yang lain-lain kecuali essential oil. Mungkin akan tidak membaik, malah memburuk. Kenapa? Karena kalau kulit kita lagi berjerawat dan aktif, essential oil itu malah akan memblok pori-pori kita. Dia akan ada efek calming sih memang, tapi akan memblok dan menyebabkan justru acne-nya bisa lebih parah gitu. Jadi kalau lebih parah dan tidak diatasi, kalau sembuh sendiri dia bisa baik kalau memang beruntung, tapi kalau nggak beruntung dia membaik dengan meninggalkan bopeng ataupun scar. Nah, kondisi yang kayak gini akan sangat sulit diatasi, jadi akan lebih kompleks lah ya. Nah, mumpung lagi membahas tentang cara pemilihan skincare ya, mungkin saya perlu memaparkan beberapa ingredients yang populer gitu, yang sering digunakan ya. Yang paling pertama ini, yang saya rasa cukup populer ya, penggunaan dari aloe vera. Mungkin di tahun, saya ingat sebelum pandemi ya, tahun 2019 kayaknya, ada satu produk yang sangat-sangat populer nih Mas, dari Korea kalau saya nggak salah. Sekarang kan Korea lagi hype banget nih, produk-produk skincare, dan itu memang aloe vera ini memang terbukti ya, dia suatu tanamannya family dari Liliaceae bacanya apa nih, saya nggak tahu baca. Nah, ini merupakan suatu bahan, menggunakan bahan aktif seperti leucin, isoleucin, dan beberapa vitamin-vitamin ya. Dan itu memang terbukti ternyata dia dapat meningkatkan dari struktur dari sel fibroblast gitu. Dan juga penggunaan dari aloe vera ini sangat baik untuk kulit-kulit yang sensitif dan kering gitu. Makanya mungkin penggunaannya banyak di Korea, karena wanita-wanita di Korea senang tampilan yang kayak moist gitu ya, yang kelihatan seperti glowing gitu. Dan kegunaan lain dari aloe vera, dia juga baik untuk kasus-kasus burn atau luka bakar gitu. Jadi memang ini salah satu bahan yang cukup populer dan juga memiliki efek antioksidan yang cukup tinggi. Dan juga bisa memiliki efek bakteriostatik. Jadi maksudnya dia menghambat pembentukan dari bakteri, koloni bakteri di kulit. Nah, salah satu produk yang saya sempat lihat ya, memang tulisannya sangat baik sih, maksudnya depannya natural aloe vera, dan saya sudah sempat googling juga sih Mas sebenarnya tentang produk tersebut ya, memang betul sih, memang mereka menggunakan produk yang natural dan juga menggunakan bahan sintetik yang tadi saya bilang, tapi yang natural derived, jadi masih yang dalam kategori yang cukup baik sih untuk kulit gitu. Nah, kemudian selain aloe vera, ini juga yang sering ditemukan di over the counter, itu adalah tea tree oil. Nah, tea tree oil ini juga sangat populer karena mereka memang produk ini memang ternyata sangat baik ya untuk mengatasi kasus jerawat gitu. Jadi beberapa produk yang mengandung tea tree oil itu memang direkomendasikan. Jadi untuk penggunaan orang ataupun pasien yang lebih ke acne prone, jadi lebih cenderung gampang muncul ke jerawat. Dan juga sering dikombinasi dengan beberapa produk-produk skincare lainnya yang juga memiliki anti-inflamasi. Saya menemukan salah satu produk di over the counter yang nanti saya bahas di belakang, ya ada satu tapi saya nggak mau sebut merek. Ini lokal, tapi dia benar-benar mengutamakan yaitu tadi vegan, kemudian eco-friendly, kemudian juga memastikan mereka tidak menggunakan paraben. Dan produk tersebut adalah kombinasi dari tea tree oil dan niacinamide. Nah, niacinamide ini sebenarnya juga memiliki efek anti-inflamasi, tapi dia all sintetik sebenarnya, gitu. Tapi tetap ya, meskipun sintetik, ketika dia menggunakan emulsifier yang baik dan juga emollient yang cukup baik, maka ketika kita gunakan harusnya tidak ada efek samping, gitu. Oke, terus saya mau bahas lagi ini juga populer sekarang. Ini baru belakangan sih, namanya Bakuchiol. Dan ini adalah sebenarnya kenapa dia populer? Karena dia dikatakan cukup baik penggunaannya untuk sebagai pengganti dari retinol, gitu. Jadi retinol itu suatu active ingredient yang pasti kalau perempuan pada tahu ya, karena ini
sangat baik untuk regenerasi kulit baru gitu. Dan bakuchiol ini belakangan sangat menjadi populer karena kenapa? Ada beberapa memang pasien yang datang, saya pun mengalami ya pasien saya yang datang, dia sensitif terhadap retinol. Jadi ketika menggunakan retinol, mukanya akan cenderung sangat merah dan kemudian iritasi. Nah, bakuchiol ini dikatakan memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan retinol, tapi dengan efek iritasi yang lebih less. Dia dapat mempercepat dari regenerasi sel kulit, sehingga kulit kita menjadi lebih terlihat itu ya cerah, glowing gitu. Tapi dia lebih natural dan dia berasal dari salah satu tanaman ditemukan di area pertama kali ini sempat populer adalah sebenarnya di India dan di China sebenarnya gitu. Nah terus ada satu lagi nih Mas yang saya sebenarnya nggak mau bahas semua karena banyak sekali sebenarnya active ingredients-nya, tapi ini juga cukup populer. Nah ini sebenarnya di Indonesia nih temulawak gitu. Jadi iya seperti semacam family dari kayak mirip jahe gitu-gitu ya. Dan dia ternyata kandungan yang baik adalah dia tinggi vitamin C gitu. Jadi bisa untuk antioksidan dan juga untuk skin untuk memutihkan, untuk depigmenting agent gitu. Dan ini juga sangat populer di produk-produk over the counter di Indonesia khususnya gitu. Karena Indonesia ini sebenarnya salah satu negara yang masuk list yang ternyata kosmetik herbal itu berkembang banget gitu. Contoh deh, ini kan skincare, tapi yang lain juga yang berkembang tuh obat-obatan seperti jamu, itu juga Indonesia masuk. Sepertinya di bawah India sih, India nomor 1. Mereka sangat suka pengobatan herbal gitu. Ya kurang lebih gitu Mas. Sekarang kita mau apa? Pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ya, kita Ya. coba dulu pertanyaan. Kita scroll dulu dari atas ya. Dari tadi ada nih di atas. Mana ya? Dari yang kebaca dulu ya. Oh, nah. Kalau dari siapa nih? Oh, HNT Jaja, Dokter Grace, gimana kalau wajah kita banyak komedo gitu dan pakai masker wajah itu seminggu berapa kali sih? Bolehnya 1 kali atau boleh lebih gitu? Oke, komedo berarti sebenarnya masuk bagian klasifikasi dari jerawat sih sebenarnya. Suatu saat kalau bisa tidak teratasi dia bisa benar-benar meradang gitu ya, terus kemudian jadi jerawat. Nah, kalau kondisi komedonya ini muncul karena apa dulu? Kalau memang muncul karena memang mukanya cenderung ke arah oily skin type, sepertinya penggunaan tadi masker ya, masker atau sheet mask deh, masker ya. Berarti mungkin maskernya ada 2 jenis. Iya, masker tuh ada beberapa jenis nih soalnya. Ada yang cuma di-apply aja, terus kayak apa sih didiemin beberapa menit. Tapi ada juga benar-benar totally ditutup, jadi kayak masker yang sheet mask. Dan itu memang yang lagi populer sih sekarang, yang sheet mask. Nah, kalau penggunaan sheet mask itu lebih tricky, karena sebenarnya dia akan menyebabkan efek oklusif dari wajah kita. Itu baik, kenapa? Dia akan menyebabkan active ingredients-nya masuk lebih dalam gitu. Cuman jeleknya kalau memang kulitnya sudah berkomedo dan ditutup lagi pakai sheet mask, in long term dia akan problem karena dia justru malah makin blocking gitu loh, makin nutup gitu Mas. Jadi ibaratnya gimana ya kalau mau jelasin lebih, sudah jelas ada sumbatan nih, komedo itu kan sebenarnya sumbatan, tapi bukannya kita membuka sumbatannya, kita malah nutup pakai sheet mask. Itu nggak disarankan, pastinya nggak tiap hari. Mungkin kalau kulitnya lebih ke oily skin type, rasanya 2 minggu sekali aja cukup sih. Di luar itu harus harus ada skincare lain yang sifatnya meregenerasi dari sel kulit gitu. Jadi bisa cari produk-produk yang sifatnya membuka dari blocking. Biasanya sih kalau dokter kulit akan arahkan ke penggunaan retinol pastinya. Nah kalau misalnya retinol mungkin sensitif, bisa cari yang tadi yang saya sebut bakuchiol, itu juga sekarang lagi banyak dan sudah cukup banyak sih yang menjual produk ini. Kemudian bisa menggunakan azelaic acid, itu juga bisa memiliki efek antibakterial yang cukup baik sehingga bisa mengurangi dari komedo. Ataupun bisa juga mempertimbangkan berobat ke dokter spesialis kulit, kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti chemical peeling, itu bisa membantu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari HNT Jaja ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya
dari sahabat ID.Derms, ini dari Marlinka Putri. Untuk kandungan skincare paraben dan metil paraben aman nggak nih dok untuk bumil atau ibu hamil? Dan untuk jangka panjang aman atau enggak? Gimana nih dok? Hmm, untuk bumil ya. Kalau dalam jangka pendek sih aman. Tapi kalau jangka panjang sih hmm, antara aman dan tidak gitu. Karena sebenarnya paraben ini diperlukan loh dalam suatu produk. Memang kadang ada beberapa produk yang paraben free akan lebih baik. Tapi kalaupun ada paraben itu bukan berarti dia toxic gitu. Artinya bukan sesuatu yang harus harus di cut gitu. Karena dia memang tidak terbukti ada efek ke janin gitu kan. Tapi kalau penggunaannya dalam dosis yang besar dan tapi rasanya kalau skincare sih nggak ada yang dosis besar ya. Rata-rata sih dia akan diukur, apalagi kalau sudah BPOM ya, dia akan diukur bahwa paraben itu sudah safe untuk digunakan sebagai skincare. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih, tapi saya akan lebih sarankan kalau bisa sih memang cari yang paraben free. Tapi balik lagi tidak ada efek samping ke janin. Efek paraben mungkin lebih ke efek yang lain-lain ya, bukan ke janin. Malah ada yang bilang ada hubungannya dengan cancer gitu ya, ada hubungannya lebih ke penyakit-penyakit lain deh yang bukan berhubungan dengan kehamilan gitu. Oke, siap. Semoga juga bisa menjawab ya pertanyaan dari Marlinka Putri. Oke, selanjutnya ini dari Jessica. Selamat malam, Mbak Jessica. Ini pertanyaannya, Dok, kalau untuk muka beruntusan gimana nih? Aku Oke, tipe sama muka kayak yang tadi. beruntusan. Beruntusan, Itu gimana? beruntus, beruntusan tuh pertanyaan agak membingungkan. Tapi beruntusan biasanya sih antara itu komedo atau milia gitu. Kalau komedo tadi kayak udah saya jawab ya. Kalau milia sih ya mesti dikeluarin. Jadi milia kan suatu sumbatan juga, jadi harus dilakukan semacam ekstraksi gitu dari milianya. Gitu. Oh, Nah, berarti kalau milia ya istilahnya ya, itu kan mm-mm. beruntus-beruntus gitu. Itu berarti harus dikeluarkan semuanya. Kalau banyak banget di muka itu gimana, Dok? Agak lumayan banyak. Eh, Berarti harus dikeluarin satu-satu semuanya gitu. iya betul. Kalau milia dia harus satu-satu dikeluarin. Jadi misalnya ada banyak Hmm. di sini ya, ya udah dikeluarin satu-satu gitu. Kayak nggak tersumbar. Sebentar ya, aku lagi coba cari. Iya gitu sih Mas, kurang lebih. Oke, oke, oke. Nah, aku tadi mau jelasin ini sih, sebenarnya agak ketinggalan. Oke, ini tapi kecil banget ya. Jadi, em, ini sih kalau kita mau lebih detail lagi mengenai produk-produk kosmetik, sebenarnya salah satu yang perlu diperhatikan adalah ini, persentase dari beberapa bahan di dalamnya. Nah, suatu bahan itu biasanya di dalamnya, Mas, yang mengandung Ini paraben itu sangat kecil. Ini kecil banget ya gambarnya, sorry deh. Jadi, water itu adalah komponen yang paling besar, yaitu sekitar 88%. Nah, gliserin itu hmm, 5%, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lain-lainnya ya, yang biasanya itu emulsifier, kemudian bahan aktif. Nah, bahan aktif, bayangkan dong, dia cuma 0,4, 0,1 gitu. Cuma segitu. Jadi baru dapatlah hmm, 100% suatu produk. Ini saya dapat dari salah satu sumber ini ya, yang tadi saya bilang. Jadi di online itu ternyata banyak sekali website ataupun PDF ataupun jurnal yang menjelaskan cara membuat suatu produk gitu. Jadi kita bisa bikin produk from zero gitu. Jadi ternyata sangat sedikit gitu loh bahan aktifnya, tapi bahan lain-lainnya yang banyak tuh water dan glycerin mas gitu. Jadi kalau paraben pun akan sangat kecil. Jadi yang majority adalah water and glycerin dan itu akan sangat baik untuk kulit kita karena nggak akan nggak akan ada masalah sih dengan water. Meskipun water tuh sebenarnya chemical juga loh. Mas Radin tahu nggak? hmm. Iya kan? Ada Iya kan? kandungannya ya dok ya, Bang? Oh, water tuh apa? Kalau dulu kan kita sekolah H2O dan sebagainya. Jadi sebenarnya Oh iya. itu ya itu chemicals gitu, tapi chemicals yang apa ya? Maksudnya yang baik untuk kita gitu. Nah, ini salah satu produk yang saya rasa cukup baik dalam melabelkan ingredientsnya dia gitu. Jadi Hmm. sorry ya aku ini kecil banget, tapi dia tuh cukup detail dengan ingredients dan dia menuliskan nama POM-nya juga, BPOM-nya. Kemudian dia akan tulis di situ ada paraben free, kemudian um, eco friendly gitu ya. Terus sulfate free. Sulfate free itu artinya dia tidak menggunakan surfaktan yang keras. Jadi dia menggunakan surfaktan
yang sangat mild dan biasanya tuh digunakan pada produk-produk baby. Jadi nggak akan bikin efek kering ke kulit. Kemudian vegetarian, kemudian juga bahkan dia tulis reef safe. Reef safe tuh maksudnya dia kalau dibuang ya ke ini produk dari salah satunya dari Bali sih. Jadi dia akan tidak merusak koral-koral di laut gitu. Jadi bagusnya tuh sekarang produk natural tuh seperti itu sih. Jadi sangat mementingkan dan sangat detail gitu. Saya suka yang kayak gini. Terus ini salah satu produk lokal juga nih Mas. Bahkan di Instagramnya saya coba ngecek Instagramnya ya, itu mereka bikin from scratch loh. Jadi misalnya kok coklat gitu ya di blender gitu terus dibikin video itu dimasukin ke Instagram gitu terus nah tapi yang lucunya dari produk ini Mas lihat yang di atas dia ada niacinamide. Nah yang gambar niacinamide itu kan gambar structure gitu ya kimia. Jadi produk ini memang bilang natural product tapi tetap dia memasukkan ingredients niacinamide. Jadi dia menuliskan itu di ingredients berarti memang ya nggak bukan klaim produk ya. Jadi memang betul pakai produknya niacinamide, tapi tetap secara keseluruhan produk ini ya baik gitu karena niacinamide juga sebenarnya nggak ada efek buruk sih ke wajah kita. Nah kalau ini yang saya cek di Shopee nih harganya murah banget 22.000 dan dia sebutnya sabun herbal gitu. Benar-benar klaimnya sabun herbal 100% original dan lain-lain. Tapi ternyata setelah dicek lagi dia masih menggunakan propylene glycol. Nah, propylene glycol itu all about synthetic. Jadi ini nggak natural sih sebenarnya. Walaupun di wajah kita dia nggak ada masalah ya mungkin ya karena ya propylene glycol memang biasa digunakan. Tapi tidak perlu kita menuliskan klaim yang terlalu seperti mengarahkan gitu Mas gitu. Seperti mengarahkan kita untuk jangan menggunakan produk sintetik. Karena nggak mungkin karena sebenarnya produk skincare itu pasti ada sintetiknya gitu sih. Itu yang mau saya tekenin sih sebenarnya di hari ini ya. Dan ini juga saya ada salah satu contoh pasien saya yang sangat suka produk over the counter. Namun sayangnya pasien ini nggak sadar sebenarnya bahwa di wajahnya itu dia memiliki kondisi yang bukan sekedar jerawat. Ini kalau sekilas kan Mas pikir mungkin jerawat kan. Tapi sebenarnya ini adalah yang kita sebut sebagai rosacea. Jadi itu masuk kategori kulit sensitif gitu. Dan dia ditandai dengan adanya pembuluh darah halus di wajah. Cuman ini karena kecil ya slide-nya. Dan sangat sensitif. Jadi karena penggunaan skincare yang saya tidak tahu detail sih, waktu itu penggunaan mereknya apa. Cuman yang pasti tidak berobat ke dokter gitu. Nah, justru malah terjadi pus ataupun nanah di wajahnya yang ini saat saya suntik ya waktu itu udah terlanjur ini Mas, sudah terlanjur dalam. Jadi saat dia sembuh, dia meninggalkan bekas. Jadi ini pas yang foto bawahnya adalah udah saya laser, udah saya kasih macam-macamnya obat-obatan, namun tetap terjadi scar, topeng, dan itu ngilanginnya lebih sulit sih. Itu akan pastinya menggunakan tindakan, bisa laser, bisa dermabrasi, bisa yang serem-serem deh gitu. Jadi nggak bisa lagi cuma skincare. Nah terus ini juga pasien saya yang menarik juga. Ibu-ibu yang sebenarnya mukanya bagus, tapi kalau ini dibesarin ya fotonya, dia tuh ada bintik-bintik hitam di sini yang kita sebut sebagai ochronosis. Tapi di bawahnya itu pembuluh darah semua Mas, jadi dia merah-merah banyak banget. Ini kenapa bisa muncul? Karena ibunya sering beli krim online. Nah, masalah krim online itu kita sekarang nggak tahu isinya tuh apa sih. Bisa merkuri, bisa hidroquinon, yang sebenarnya kita gunakan juga untuk pengobatan kulit, namun di bawah supervisi dokter gitu. Itu problemnya. Jadi kalau dia digunakan long term, dia bisa nyebabin ya ini ochronosis. Dan ochronosis itu nggak bisa hilang. Saya sudah coba beberapa kali ada case ochronosis, saya coba laser dan lain-lain ya memang sulit sih. Akhirnya bisa hilang aja pembuluh darahnya. Dan pembuluh darah itu pun biasanya muncul karena penggunaan long term dari steroid. Dan sekarang sudah cukup banyak di online beredar steroid yang digunakan untuk wajah gitu. Itu sayangnya sih. Jadi susahnya situ sih Mas kalau misalnya online dan tidak konsultasi ke spesialis ya dari tadinya mau menggunakan sesuatu yang herbal malah jadi nggak herbal karena produk yang dibeli herbal di suatu online gitu terlalu murah, mestinya kita tanda tanya ya maksudnya apa benar herbal gitu sih. Oke, kita lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya. Aku nggak ngerti nih, ini masih ada hubungan nggak ya dok ya? Dari Tivan P, dok kira-kira adakah obat herbal untuk dermatitis perioral? Herbal. Masih dok ya?
Um, anything yang sifatnya anti-inflammation bisa untuk digunakan dermatitis perioral. Tapi kalau sudah sangat berat dermatitis perioral sebaiknya langsung ke dokter spesialis aja deh. Gitu. Apalagi tadi saya sebut nih dermatitis perioral beli obat herbal nih misalnya di online. Ternyata di dalam obat herbal itu mengandung steroid gitu. Pastinya nggak ditulis sih steroid. Dan steroid itu tuh kontraindikasi, justru dia tidak boleh diberikan pada kasus dermatitis perioral. Jadi lebih beresiko sih kalau menurut saya ke dokter kulit aja kalau itu. Dermatitis kayaknya sudah saatnya konsultasi sih. Oke, Dok. Kita lanjut lagi. Ada yang tanya lagi nih dari HNT Jaja. Kalau apa ya? Ada obat nggak sih, Dok, yang bisa mengurangi kerutan di kantong mata? Oke, kerutan kantong mata bisa menggunakan skincare yang untuk area mata ya pastinya bisa yang baik itu bisa yang cari yang mengandung seperti pelembab ataupun biasanya sering saya temukan untuk di area mata itu yang seperti shea butter itu boleh juga dipakai. Terus cari yang mengandung asam hyaluronat itu juga boleh. Kemudian um, obat-obatan yang mengandung antioksidan seperti arbutin itu juga boleh karena dia cukup mild untuk memutihkan tapi nggak terlalu menyebabkan iritasi. Oke, Dok. Ini ada lagi pertanyaan. Dok, saran dong bagi obat autoimun pemphigus bulagris. Apa itu, Dok? Wah, pertanyaannya ini di luar ini ya udah nggak apa-apa sih. Obat untuk Oke, pemphigus ini ada vulgaris hubungan sama kita apa gimana, Dok? nggak ada sih. Nggak apa-apa mas, seru juga sih. Iya, ini autoimun ya. Jadi saya ada pasien ini sih sebenarnya ini pertanyaan yang bagus. Saya jawab singkat aja, soalnya ini udah 42 menit. Tinggal sebentar lagi waktunya habis. Ini ada suatu penyakit autoimun yang cukup sulit diobatin. Saya tapi ada kasus ini di rumah sakit, betul saya praktek di rumah sakit. Ini perlu pengobatan langsung ke dokter spesialis kulit. Pastinya perlu dilakukan tindakan biopsi juga di kulit karena pemphigus vulgaris itu harus ditegakkan dengan biopsi. Kalau memang betul pemphigus vulgaris, maka pengobatannya adalah cukup banyak, tapi prinsipnya adalah yang imunosupresif. Artinya dia akan menekan dari sel imun kita, karena ini kan autoimun. Jadi kita harus menggunakan obat-obatan seperti steroid. Dalam case ini justru steroid akan diberikan, steroid injeksi ataupun yang diminum. Kemudian kombinasi dengan pengobatan lain-lain seperti obat-obatan imunosupresif seperti azathioprine, mycophenolate mofetil, dan juga pastinya perbaikan dari wound healing-nya. Karena biasanya pemphigus vulgaris tuh jadi dia ini loh mas, dia kayak lenting-lenting di badan tapi satu badan. Ini penyakit yang cukup serius sih, jadi ya pastinya harus ke dokter karena obat-obatannya semua under supervision gitu. Intinya harus segera konsultasikan ke SPKK gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, ini kayaknya untuk sahabat ID Dodem. Ini banyak banget pertanyaan yang belum bisa kita jawab karena waktunya juga udah mepet banget. Nah, buat teman-teman sahabat ID Dodems, nanti bisa kalau pertanyaan belum dijawab, nanti bisa tulis di feed kalau kita udah posting live IG kita ya, nanti akan dijawab oleh tim dari ID Dodems. Oke, untuk yang terakhir nih, Dok, take home message apa yang bisa disampaikan untuk seluruh sahabat ID Dodems di rumah? Oke, take home message ini penting banget. Jadi sebenarnya saya di sini mau menjelaskan lebih bukan pro ke chemical ataupun ke natural, tapi bahwa lebih bijak dalam memilih produk dan bahwa tidak selalu chemical itu buruk. Bahkan dunia kita ini semua penuh dengan chemical. Air, makanan itu semua chemical. Jadi kita harus lebih jangan terlalu ini ya takut. Intinya kita harus lebih selektif dalam memilih produk. Itu aja sih take home message saya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Grace atas informasinya. Jadi kalau mau konsultasi harus konsultasi ke SPKK yang certified, dan kalau mau ingin cari apa ya bahasanya dokter SPKK yang recommended yang sudah di Perdoski, bisa langsung cek gitu ya di websitenya perdoski.id gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih semuanya sahabat ID Dems yang sudah gabung pada malam hari ini di ID Dodems. Semoga kita semuanya diberikan kulit yang indah, cerah, sehat, glowing,
dan Mois kayak Dokter Grace ya. Ini sangat luar biasa. Temanya sesuai dengan narasumbernya gitu, sama-sama glowing, sama-sama sehat. Baik, terima kasih untuk semuanya. Semoga acara hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus menyaksikan live IG Adi Dodem selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita berikan virtual applause untuk Dokter Grace. Bye. Terima Thank you, kasih Mas. Dokter Grace. Terima kasih Thank you. semua sahabat ID Dems dan seluruh rekan dokter SPKK yang ada di luar sana. See you on the next Bye. event. Bye.